On and sebentar in five, four, three, two. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun. Robi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Negatif malam hari ini, karena Dokdes khusus malam hari ini kalau dialog positif ada Dokdes jadi negatif gitu ya kira-kira. Oke, Dokdes, malam hari ini kita akan berbicara tentang otak dan hoaks. Kenapa sih hoaks tuh gampang banget meracuni gitu? Kenapa gampang banget bikin hoaks? Kenapa gampang banget menyebarkan hoaks? Apa kaitannya sama otak? Kok otak bisa merespon seperti itu? Fungsi otak mana yang bekerja dan apa yang harus kita waspadai? Malam hari ini kita akan kupas tuntas bersama Dokdes Rio Hasan. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini, Dr. Rio Oke. Hasan. Alright, so Dok, apa kabar? Ya, baik. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Salam Mimi kuti bahagia. pipi kuti pam gitu ya memang. Soalnya di Ya, semua narasumber nggak ada yang salamnya pakai salam minion, nggak ada sih, Dok. enggak ada ya ini Mimi kuti pipi kuti pam itu salamnya Minion. Itu artinya apa sih, Dok? Ya, ya salam sejahtera Oh, oke. itu. Ujung-ujungnya Itu. sama lah ya pokoknya ya. Sama Salam itu. salam Ya sejahtera karena aja, Bu. Minion itu kalau Minion itu tulus gitu Minion itu. Betul. Ketawanya juga ketawa tulus, kayak ketawanya Mak Lampir itu kan juga ketawa tulus itu, ketawa tanpa pamrih itu Mak Lampir. Ikhlas ya, Dok ya. Oke. Ikhlas tanpa pamrih itu, bahkan Eh, saking saking tanpa pamrihnya Mak Lampir itu bahkan dia tidak mengharap ridho siapapun gitu. Udah aja ya pokoknya. Anyway, Dok, sebelum sebelum masuk Oke, ke topik ada yang nyeletuk nanya, Dok, sejak kenapa? kapan main main musik? Katanya bisa main musik, tadi ngelihat kali ya main saksofon gitu. Ya, Boleh cerita dulu nggak tentang musiknya tuh, Dok? Silahkan, Dok. iya, saksofon itu adalah alat musik terakhir yang saya pelajari gitu. Dari kecil saya itu semua alat musik saya mainkan, mulai gitar, bass, sampai drum, sampai piano. Alat musik pertama piano sih gitu ya, terus Hmm. kemudian gitar, terus kemudian dan setelah lulus dokter gitu, tahun 89 baru mencoba alat musik tiup gitu ya, mulai dari flute gitu ya sampai yang terakhir itu saksofon gitu. Saksofon mulainya dari belajarnya yang pakai yang alto memang gitu. Baru Hmm. Hmm. yang berikut-berikutnya. Ya memang saya penyuka musik gitu. Oh, Penikmat musik segala segala macam genre saya itu suka gitu. Semua semua macam mulai dari irama seriosa terus kemudian apa jazz, rock, pop sampai yang namanya uyon-uyon saya juga suka gitu. oke. Tidak Oke. ada yang tidak suka. Oke. Oke. Anyway, dikit, Dok, dikit, Dok. Kaitan bermusik sama, kan sering denger ya bahwa musik itu bisa merelaksasi otak gitu, Dok. Kan dokter sebagai neuroscience gitu. Ada nggak sih kaitannya antara musik sama mood, misalkan sama otak Oh ya ya bekerja? ya Nah, ya gimana ya gimana, ya Dok? Gimana, Dok? ya. Kapan-kapan kita membahas ya tentang musik. Musik ini memang kenapa kenapa kita menyukai musik gitu ya. Hmm. Kenapa kita menyukai ini agak panjang ceritanya. Karena yang pertama otak kita itu menyukai yang namanya ritme. Ritme itu sesuai dengan jantung kita. Jantung kita itu ada ritmenya. Oke. Ya, Oke. jantung kita itu punya ritme. Nah, jadi kalau ada suara acak terus diulang, suara seacak apapun begitu diulang 8 kali, 10 kali dia menjadi ritme. Misalnya ceplak cepluk plok gitu. Itu kan itu adalah acak tapi ceplak cepluk plok, ceplak cepluk plok, ceplak cepluk plok. Jadi lagu. Jadi itu ritme itu. Jadi otak kita itu menotifikasi hal-hal yang ritmik gitu. Jadi salah satunya itu. Nah, nanti kenapa kok kita itu suka yang pentatonik gitu. Terus kemudian otak kita kenapa menganggap yang namanya uh, musik yang misalnya uh, nada-nada minor itu terus kemudian jadi sedih gitu ya gitu. Hmm. Nada minor itu sedih gitu. Kalau nada mayor kok gembira gitu. Jadi kalau dalam musik Jawa juga, musik Jawa itu mayor dan minor itu dibedakan dengan pelok dan selendro gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. selendro itu adalah irama-irama sedih itu ya.
Sementara pelok itu irama-irama riang. Jadi kalau itu sama persis nih, sama dengan apa namanya, sama dengan musik pada umumnya itu. Hanya saja bedanya notifikasinya kalau do re mi fa sol la si do itu, kalau Jawa beda, G 4 mo 6 G itu beda karena menggunakan pentatonik gitu. Tapi itu kenapa pentatonik itu terus kemudian dengan apa namanya, notifikasi yang satu satu setengah itu, itu akrab dengan otak kita. Awalnya sih mereka kebetulan, hanya saja kemudian untuk memudahkan semuanya itu diberi sama dengan di Jawa. Di Jawa itu yang namanya musik itu ya, musik Jawa, gamelan Jawa, bahkan yang namanya segala macam bentuk kesenian Jawa itu ya, mulai lagunya, irama lagu itu yang menentukan itu orang yang disebut sebagai pujangga pamungkas itu yang namanya Ki Ronggo Warsito. Sih mereka dia sudah menemukan bahwa dia sudah membagi-bagi ya. Laras musik itu ada pelok, selindro. Kalau pelok itu 5, 6 barang. Kalau selindro itu 6, songo, manyuro gitu. Terus kemudian tembang juga gitu, ada tembang tembang mocopat, tengahan, gede gitu. Mocopat itu kalau mijil itu kayak gini, kalau yang namanya apa namanya kinanti itu seperti apa, itu sudah baku. Nah kemudian ada yang di setelah tahun 1900-an itu muncul yang sama sih menggunakan laras pelok sendronya, gayanya atau yang sudah dibakukan oleh Ki Ronggo Warsito, tapi baru itu tidak mengikuti tembang mocopat tengahan gede itu yang namanya gagrak anyar itu. Kalau yang namanya gagrak lawas, gagrak anyar itu salah satu pelopornya Kinarto Sabdo gitu. Jadi tapi pada umumnya musik ini seragam, meskipun musik dari barat atau musik dari timur itu. Kenapa ya? Karena sebetulnya musik itu sendiri setua seni rupa gitu. Jadi bersamaan, bahkan lebih dulu dari gambar-gambar pertama yang ditemukan di gua-gua di Eropa, yang gua-gua yang ada gambarnya itu, ditemukan alat tiup suling yang dari tulangnya burung gitu. Jadi sudah ada itu, dan lebih sederhana ya, tapi kelihatannya pentatonik karena sulingnya tidak seperti flute-flute zaman sekarang gitu. Itu mungkin nanti kita bahas tersendiri kenapa otak Dok. kita Ini itu menarik musik banget ya. Dok. Ya, nanti aku simpen nih, aku save buat ini. Asik. Ya. Thank you Dok. Ini pengetahuan musiknya asik juga nih. Sekarang kita kembali ke topik dialog negatif kita malam hari ini tentang hoax Dok. Hoax. Kenapa sih si hoax ini tuh sangat mudah untuk merambat, sangat mudah untuk menyebar? Apa sih kaitannya dengan otak? Silakan Dok. Yang pertama, kenapa demikian merambat? Kalau kita melihat sesuatu itu ada disadvantage-nya, berarti di situ ada advantage yang besar. Gitu ya. Jadi tidak ada segala sesuatu itu hanya punya advantage tok tanpa disadvantage, gitu ya. Atau disadvantage tok tanpa, karena ini masalah manfaat gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang manfaat, itu manfaat untuk siapa gitu. Jadi sebetulnya kalau kehidupan ini kan nggak ada baik buruk dalam kehidupan, itu nggak ada. Hidup ini yang ada ya konsekuensi gitu. Nggak ada yang namanya baik buruk dalam kehidupan, itu nggak ada. Misalnya, saya sering ngasih contoh, misalkan ada harimau ketemu anak kambing, yang terjadi siapa? Apa? Dimakan. Ya dimakan itu. Siapa yang jahat? Ya nggak ada loh makanannya kok gitu ya itu. Iya, kita ngelihatnya jahat banget tuh harimau makan anak kambing gitu ya. Cuma harimau makan anak kambing dijajahatin, manusia bukan hanya kambing, ya binatang, ya jamur, tumbuh-tumbuhan, bakteri dimakan semua sama manusia ini gitu. Lah harimau disebut binatang buas, kenapa? Makan kambing, makan ayam. Lah manusia lebih-lebih apa yang nggak dimakan? Jamur dimakan, ya. Tumbuhan juga dimakan, binatang nggak ada yang luput, semua dimakan, mulai ulat sampai kupu-kupu dimakan semua itu. Nah, jadi dari sini kalau kita melihat baik buruk itu dari sisi manusia, tapi dalam kehidupan ini ya, kehidupan itu tidak ada nilai, itu tidak ada, baik buruk itu tidak ada. Yang ada adalah konsekuensi.
Hmm. Kalau misalkan ada anak kambing ketemu macan atau kambing ketemu singa, ya dimakan itu. Loh ya memang makanannya daging. Masa singa mau disuruh makan daun kecubung ya nggak bisa itu ya. Ini kata yang Mau komen temen juga dimakan kalau manusia dok katanya dok. nah, ya nggak apa-apa gitu. Karena sebetulnya gini ya, dalam kehidupan ini, sel awal kita, dari sel awal ya, sel awal. Nenek moyang kita bersama, kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu yang disebut dengan the last universal common ancestor, itu nenek moyang kehidupan yang ada semua ini ya. Itu memang sel itu oleh alam semesta itu disiapkan untuk saling makan itu. Hmm. Ya, Hmm. jadi sebagai yang namanya binatang, manusia ini kan binatang ya, binatang itu. Apa kalau nggak binatang mau tumbuh-tumbuhan? Ya enggak. Jadi ada kingdom of animalia, yuk kerajaan besar binatang. Ada kingdom of plante, kerajaan besar tumbuh-tumbuhan. Ada kingdom of fungi itu ya, kerajaan besar jamur. Ada kingdom of bakteri gitu. Lah kalau bukan nggak masuk binatang itu kita mau masuk mana? Tumbuhan? Ya enggak gitu ya. Nah, sebagai binatang, seperti binatang-binatang yang lain, manusia ini Homo sapien ya, spesiesnya Homo sapien. Kita itu punya genus Homo gitu ya. Kita masuk dalam famili kera besar, Great Ape gitu. Kita masuk dalam ordo Primata, masuk dalam kelas mamalia, binatang menyusu gitu ya. Bukan menyusui, kalau yang menyusui cuma perempuan. Kalau binatang menyusu itu semua gitu ya. Jadi mamalia itu binatang menyusu. Mamalia kita masuk dalam divisi vertebrata ya, sudah masuk dalam. Nah, sebagai binatang itu, untuk melanjutkan hidup kita harus mengambil kehidupan lain. Ya, itu. Nah, kita itu tidak bisa melanjutkan kehidupan tanpa mengambil kehidupan lain. Ya, makan binatang lain itu ya, makan tumbuh-tumbuhan itu, makan jamur dalam rangka melanjutkan kehidupan. Kalau enggak ya mati kita gitu. Itu seperti binatang-binatang yang lain juga begitu gitu ya. Kecuali kalau kita tumbuhan, kita bisa berfotosintesa ini. Menyerap matahari itu ya itu. Karena kita bukan tumbuhan, kita binatang. Untuk melanjutkan kehidupan kita mengambil kehidupan lain. Jadi, sebetulnya pada dasarnya, manusia makan bengkoang, manusia makan nasi, manusia makan gandum, manusia makan babi, manusia makan kambing, manusia makan manusia. Itu pada dasarnya sama itu. Untuk melanjutkan kehidupan, kita mengambil kehidupan lain. Hanya manusia itu kan dalam perkembangannya memegang nilai gitu ya. Jadi kita sendiri milih yang boleh dimakan mana, yang nggak boleh yang mana. Itu karangan manusia aja sih gitu. Ya itu manusia iya ngarang, itu nilai gitu ya. Jadi sama dengan tadi, bahwa pada dasarnya kehidupan itu tidak ada nilai, tidak ada baik buruk itu ya. Tidak ada baik buruk ya. Nabi manusia itu kemudian manusia itu mengenal nilai, mengenal value, mengenal baik buruk gitu. Ya, mengenal baik buruk. Ini kalau makan babi, menurut orang Islam itu nggak boleh gitu ya. Menurut saudara-saudara kita yang di Bali makan sapi nggak boleh gitu ya itu. Menurut mbah saya makan ikan lele nggak boleh gitu. Menurut mbah saya. Karena konon katanya nenek moyangnya diselamatkan ikan lele. Ya wis lah, terserah lah ya gitu. Jadi penghormatan ya, sebagai penghormatan nggak makan ikan lele. Terserah lah ya gitu. Nah, tapi ini adalah value gitu. Nah, sama dengan hoax ini. Hoax ini berkembang karena kita mengenal value gitu. Dan yang namanya value itu batasnya nggak jelas itu. Batasnya nggak jelas. Coba sekarang saya tanya deh Mas Abu, makan sambil serdawa gelegean, sopan nggak? Kalau di ruang publik sih nggak sopan. Biasanya saya dimarahin ibu saya kalau gitu. Nah itu karena Mas Abu orang Jawa itu. Coba kita makan di Sumatera Utara sana, makan bersama teman-teman Batak, terus makan terus kita, itu menghormati yang menjamu itu. Oke. Ya, jadi dalam hal ini value itu
tidak jelas itu. Nah, kenapa manusia itu terus rentan terhadap hoax itu? Karena ini nanti kita dari depan kita mundur ke belakang. Saya Ya, sengaja jadi tidak dari depan tapi dari belakang. Jadi kita nanti ya, dari depan terus kita mundur. ya. Kenapa manusia itu rentan terhadap hoax? Karena manusia itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, bohong tiap hari gitu. Oke, bohong tiap hari ya. Tiap hari itu. Eh, Karena untuk bekerja sama, manusia itu harus mempunyai manner untuk Hmm, bekerja sama. Untuk hmm, bekerja sama, apalagi bekerja sama dalam jumlah yang besar. Kita hmm. mempunyai manner atau tata krama. Dan tata krama itu pada dasarnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Gitu. Hmm, hmm, Ya, hmm. anak buah boleh benci sama direktur, boleh, tapi nggak boleh ngomong. Gitu. Diem aja ya. Diam itu. Bahkan bermanis-manis di depan direkturnya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Dalam hati, mati-mati aja lu, setan. Gitu. Ya, itu. Itu. Jadi pada dasarnya manusia itu untuk bisa bekerja sama, mereka sepakat untuk saling bohong. Gitu. Sepakat Oke. untuk saling tidak menyampaikan yang sesungguhnya. Direktur boleh benci sama asistennya, sama sekretarisnya, nggak boleh ngomong gitu. Begitu Hmm, ngomong bubar perusahaannya itu. hmm, hmm. Apalagi dalam jumlah yang besar itu. Dalam jumlah yang besar orang itu bisa saling bohong dan bohong dalam hal ini yang disebut white lie gitu ya itu. Oke, oke, Ya, tapi ya tetap oke. bohong namanya kan itu Eh, ya. eh, eh, Tapi eh. tetap bohong namanya gitu. Nah, itu. Nah, sekarang lah kenapa ini kok kita itu lantas kemudian uh, menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya gitu. Hmm, Karena kita mengenal yang namanya bahasa verbal kita itu berkembang itu. hmm, Bahasa verbal jadi mundur lagi nih ya. Jadi mundur. Jadi kenapa kok kita itu bisa bekerja sama, kita itu memerlukan yang namanya bahasa verbal itu. Karena yang namanya kerjasama kita manusia ini unik kalau dibandingkan binatang-binatang yang lain. Sama ya, hmm, sebetulnya setiap binatang itu unik. Tapi keunikan manusia itu bisa bekerja sama meskipun nggak saling kenal gitu. hmm. Kalau kita melihat ada binatang-binatang besar ya macam serigala gitu. Serigala itu berkelompok, kerjasama gitu. Kerjasama. Tetapi rata-rata serigala itu begitu sampai angka 15 atau paling banyak 20, mereka akan pecah menjadi dua kelompok itu. Hmm. Enggak ada serigala. Memang pernah ada dilaporkan ada 37 kelompok serigala. Nah itu tapi enggak pernah lagi terjadi. Itu sangat langka gitu ya. Enggak ada itu. Kenapa? Karena binatang itu untuk bekerja sama, dia harus saling akrab. Bau tubuhnya hafal, gerak-geriknya hafal gitu ya. Tapi begitu serigala itu lebih dari 15, mereka kesulitan bekerja sama itu. Memang Hmm. pecah jadi dua gitu. Sama simpanse juga gitu. Simpanse itu begitu nyampe angka 35, mereka itu rata-rata pecah. Memang pernah ditemukan sekelompok simpanse di Afrika itu sampai di berapa 56 atau 57. Tapi itu jarang terjadi gitu ya, gitu. Enggak pernah itu. Kenapa? Karena untuk berkelompok itu mereka itu harus saling hafal. Hafal baunya, hafal gerak-geriknya gitu. Ya itu. Manusia juga begitu pada dasarnya gitu. Manusia ini eh, kalau Mas Abu lihat tentara itu, satu peleton berapa paling banyak? Itu Berapa? 35 itu. 35 Hmm. paling banyak itu. Kenapa? Karena dengan angka begitu manusia itu bisa akrab gitu. Lebih dari itu mereka nggak bisa akrab itu. Ya. Nah, satu peleton. Kalau kita melihat peleton itu komandan peleton itu adalah sangat dikenal anak buahnya. Komandan peleton itu ya. Komandan peleton itu. Wah, anak buahnya itu tahu bahwa komandan peletonnya itu jago berantem, jago tembak, semua hormat sama komandan peleton. Tapi coba bayangkan, 15 atau 20 peleton menjadi satu kompi, mereka nggak saling kenal gitu.
Nggak Hmm. saling kenal. Gitu. Kenapa demikian? Karena batas manusia itu bisa akrab satu sama yang lain itu 150 gitu. Coba Mas Abu, kalau teman satu angkatan itu lebih dari 150, mesti ada yang nggak dikenal. Hmm. Pasti ada Hmm. yang nggak kenal itu. Hmm. 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 Pasti ada yang kenal. Jadi, angka 150 pada manusia itu adalah dari statistik ya. Setelah melebihi 150 biasanya nggak mengenal gitu. Nah, untuk menyatukan orang lebih dari 150 itu perlu yang namanya narasi gitu. Narasi yang diyakini bersama, dipercaya bersama gitu. Itu yang disebut sebagai realita intersubjektif itu. Nah, itu realita intersubjektif. Realita intersubjektif itu yang menyatukan orang. Gitu. Misalnya itu, ini yang saya sering pakai contoh itu, misalnya adalah itu kalau kita sepak bola sepak bola itu Arema dengan Persebaya itu kalau bertanding, mau bunuh-bunuhan mereka, wah benar-benar bunuh-bunuhan, lempar-lemparan, pukul-pukulan gitu. Mereka itu pada dasarnya mereka masing-masing punya yang namanya intersubjektif reality sendiri-sendiri. Mereka yang satu yakin Arema, yang satu yakin Persebaya. Nanti begitu PON, beda lagi dia. Iya, Beda. Dia benar. mempunyai yang namanya intersubjektif realitinya Jawa Timur, berantemnya sama Jawa Barat. Gitu. Iya, benar-benar, Nok. Benar-benar. Ya Benar, itu. benar, benar, Ya benar. itu. Nah, nanti itu, Jawa Timur sama Jawa Barat itu, kalau PON berantem kayak lempar-lemparan. Tapi nanti begitu SEA Games, mereka punya realita terbaik yang lebih besar. Indonesia berantemnya sama Malaysia gitu. Jadi intersubjektif reality itu bukannya nggak ada tapi diada-adain. Sama lah dengan saya pernah tanya Mas Abu ya, misalnya Hmm. Indonesia ini ada nggak Mas Abu? Nah itu kan Nah, Indonesia kalau disebut wujudnya nggak ya adanya di tadi tadi dia nah realita itu ya. itu yang namanya realita intersubjektif. Ada, Hmm. ya ada sih kita ada-adain. Tujuannya apa? Tujuannya mengikat kelompok. Coba tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 7 pagi, Indonesia itu nggak ada gitu. Jam 8 Hmm. belum ada itu. Jam 10 mendadak ada. Gara-gara Hmm. Pak Soekarno itu di Pegangsaan Timur 56 itu proklamasi kami bangsa Indonesia dan seterusnya itu mendadak ada. Dan kemudian jam 11 ada orang-orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu nggak ada. Coba bayangin. Hmm. Hebat kan? Yang Hmm. namanya realita intersubjektif ini. Nah, realita intersubjektif ini hanya dimpunyai oleh manusia. Karena manusia mengembangkan bahasa verbal. Gitu. Bahasa Oke. verbal manusia itu. Verbal. Apakah bahasa verbal itu hanya monopoli manusia? Oh tidak. Semua binatang itu punya bahasa verbalnya. Makaka, kera hijau itu, kera yang Hmm. dipakai topeng monyet itu punya. Dia punya kosakata kira-kira 100 sampai 150 kalimat. Kalimat loh ya, bukan kata. Hmm. Jadi makaka itu bisa berkomunikasi dengan bahasa verbal. Kok tahu? Ya tahu. Gimana taunya? Itu peneliti-peneliti itu melihat ya pola suara makaka, direkam itu. Direkam gitu. Jadi makaka-makaka itu kenal bahasa yang namanya awas ada harimau, awas ada elang, itu tahu. Jadi Hmm. kalau rekaman awas ada elang itu diperdengarkan ke kelompok makaka itu, mereka lihat ke atas semua. Loh, gitu ya itu. Ngerti Hmm. dia itu ya. Hmm. Bahkan kalau kemudian awas ada harimau, awas ada macan, awas ada singa, itu makaka-makaka naik ke apa namanya? Naik ke pohon semua itu. Hanya saja rupanya bahasa verbal itu memang cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Beda dengan bahasa tubuh gitu. Hmm. Oke. Makaka-makaka ini juga seneng bohong. Meskipun awalnya itu dia nggak bermaksud gitu ya. Misalnya Hmm. makaka itu ada yang teriak, awas ada macan, ada macan, ada macan itu. Makaka-makaka yang lain naik pohon. Pisangnya dia ambil sama yang ngomong itu. Setan banget ya makaka ini. Oke. Jadi akhirnya makaka pun itu mempunyai cara untuk bohongin teman-temannya. Itu ya. Hanya dengan kata-kata verbal gitu. Nah,
Kalau makaka itu hanya bisa bicara awas ada harimau, awas ada elang. Lah, manusia itu, wah, bilangnya gini, kemarin aku di tepi sungai, ada harimau ngomong-ngomongan sama serigala. Gitu. Mereka mau menyerang kita. Hanya manusia yang bisa bilang gitu. Gitu. Hanya manusia yang bilang gitu. Itu. Nah, bahasa verbalnya manusia yang berkembang ini, dia bisa berkembang sampai yang namanya membuat yang namanya intersubjektif reality tadi, sehingga dia mengadakan hal-hal yang tadinya tidak ada, jadi ada beneran misalnya. Misalnya kalau kita ngomong misalkan PT Astra Internasional itu ada enggak? Dulu pernah enggak ada itu. Hanya gara-gara 3 orang tanda tangan di atas materai, tanda tangan ini juga oleh notaris, mendadak ada itu Astra Internasional itu. Awalnya cuma 3, besoknya ngangkat sekretaris 4 orang sudah itu. Sekarang ribuan orang bekerja untuk Astra Internasional itu. Dan mereka bekerja sama meskipun nggak saling kenal gitu. Begitu ada emblemnya Astra Internasional, oh ini saudara gitu. Dan itu berlaku juga untuk agama gitu. Ya, saudara-saudara kita misalnya orang Katolik di Indonesia pergi ke Vatikan ke mana ke Eropa sana. Mereka itu punya ketemu orang yang berkalung ada gambarnya Yesus. Saudara gitu. Di Monas kumpul gitu ya. Mereka nggak saling kenal itu. Pokoknya pakai baju putih-putih, celana cingkrang, rangkulan itu nggak kenal itu. Dan itu yang membuat mereka bisa bersatu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana manusia itu bisa mengembangkan bahasanya? Ya karena kenal api itu. Karena kenal api manusia itu mengembangkan bahasa. Dalam waktu berapa? Memang lama sih, 100 sampai 100.000 tahun. 100 sampai 100.000 Mas itu. Masehi ini baru 2000 gitu. 100 sampai 1000 tahun manusia mengembangkan bahasa verbalnya. Bagaimana? Karena pada saat manusia itu bisa menaklukkan api dalam arti bisa memanfaatkan api itu, manusia itu mengembangkan bahasa verbalnya. Bagaimana ceritanya? Ini, manusia tanpa api manusia sehari harus mengunyah 8 sampai 10 jam untuk melanjutkan kehidupan manusia. 8 sampai 10 jam ya, Dok ya? Untuk mengunyah. Lah iya, dagingnya nggak dimasak, biji-bijian nggak dimasak kan keras gitu ya. Ya, jadi manusia ini untuk melanjutkan hidupnya kalau tanpa api sehari harus 8 sampai 10 jam mengunyah. Dengan api itu dia hanya perlu 3 sampai 5 jam mengunyah. Jadi dia punya waktu 5 sampai 7 jam sehari ekstra gitu. Ya, mereka nggak ngunyah. Terus ngapain mereka kalau ngobrol gitu. Ngegosip. Gosip itu ya. Sama, setelah ada api, sebelum ada api malam-malam manusia itu ya tidur di gua-gua gitu. Setelah ada api, mereka menyalakan api di gua, ngapain? Ngumpul mutri api, angkat-angkat. Terus ngapain? Ya ngobrol gitu ya. Mengembangkan pendarah. Jadi selama 100.000 tahun kemudian sampai 150, jadi manusia itu bahasa verbalnya jadi meningkat. Dan karena manusia itu berbeda-beda tempatnya, masing-masing berkembang bahasanya secara berbeda gitu. Ya karena ngobrolnya beda itu. Nggak usah jauh-jauh itu ya. Surabaya sama Kediri aja beda ngomongnya itu. Karena berbeda tempat itu ya. Cirebon sama Subang sudah beda ngomongnya gitu. Karena mereka berkembang ngobrolnya setiap saat berbeda gitu. Apalagi 100 tahun akhirnya manusia mengembangkan bahasanya, dan karena bahasa tadi itu memang cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya gitu. Maka akhirnya narasi itu ya nggak sesungguhnya gitu. Loh, banyak narasi yang tidak sesungguhnya misalnya itu. Saya tanya deh Mas Abu. Raja hutan itu apa? Lion. Lion. Nah. Mana ada singa di hutan? Singa itu di padang rumput itu. Ya, tapi kita sudah kita terima aja guru bilang itu raja hutan adalah singa.
Mana ada singa di hutan itu. Oh, itu ya surenya kecantol-cantol gitu itu. Tapi kita menerima aja itu menjadi sebuah narasi gitu. Enggak apa-apa, kita nggak pernah sama dengan cerita Ramayana ya. Cerita Ramayana itu ya. Apa namanya? Rama dan Sinta di hutan belantara lebat, terus kemudian Sinta melihat seekor kijang dengan tanduk yang bercabang-cabang keemasan. Lah mana ada sih kijang di hutan, kijang ya padang rumput gitu ya. Tapi cerita begini tuh kita terima aja gitu. Kita terima itu ya. Karena ya memang kita nggak penting, kita itu manusia, otak kita itu tidak pernah mengutamakan yang namanya konfirmasi. Ini benar apa enggak? Itu nggak pernah itu. Oke. Nggak pernah. Karena bagi manusia yang penting selamat gitu. Nah, akhirnya otaknya manusia pun itu berkembang untuk mengembangkan teori konspirasi alias hoax ini itu. Kok bisa? Ya, misalnya gini ya. Nenek moyang manusia pemburu pengumpul yang hidup di padang belantara, padang savana atau di tepi-tepi hutan itu. Tiap saat hidupnya itu terancam. Oleh apa? Oleh predator. Mana? Ya singa, ya serigala, ya harimau, ya beruang gitu ya. Ya. Kecepatan respon sangat diperlukan gitu ya. Telat beberapa detik nyawa taruhannya gitu. Ya, jadi kalau misalkan manusia itu telat merespon ancaman gitu, itu mati dia itu. Maka akhirnya otak yang berkembang adalah otak teori konspirasi. Kenapa demikian? Misalnya sekarang, kalau di padang savana atau di padang rumput ada semak bergoyang-goyang, jebret gitu ya. Terus kemudian otak manusia yang mengembangkan hoax itu, terus dia mengatakan itu ada harimau, itu ada predator, dia lari gitu ya, gitu. Lari. Lah, ini orang ngarang-ngarang, tapi orang yang begini tuh lebih mudah selamat daripada orang yang sok-sokan. Jangan-jangan cuma kelinci kawin. Dilihat yuk. Lah itu harimau beneran mati dia gitu. Ya. Jadi akhirnya manusia-manusia nenek moyang kita yang otaknya mengembangkan teori konspirasi mempunyai kesempatan hidup yang lebih tinggi ketimbang yang sok-sokan gitu. Wah, gitu ya. Akhirnya karena mereka mempunyai peluang hidup lebih tinggi, mereka mempunyai peluang untuk menurunkan sifatnya. Kenapa? Lah iya yang mati ya nggak bisa menurunkan sifatnya. Gitu. Ya, akhirnya penuh lah ya dunia ini bedes-bedes yang suka teori konspirasi ini gitu ya. Manusia suka konspirasi semua gitu. Makin mengancam sebuah narasi, makin dipercaya. Gitu. Oke. Ya, makin mengancam sebuah narasi, makin dipercaya. Agama yang memberikan harapan biasanya kalah sama agama yang memberikan ancaman. Itu dia udahlah itu ya itu. Ya itu. Betul. Nah itu makanya. Nah ini otak manusia memang seperti itu. Agama kalau nggak ada ancamannya tuh nggak seru gitu. Nggak banyak peminatnya. Kalau banyak ngancam, nah itu banyak peminatnya itu ya. Kalau kamu nggak ikut, kamu wes lah sengsara hidupmu gitu ya. Itu. Jadi ancaman otak kita lebih merespon ancaman ketimbang harapan itu. Ya, makanya hoax itu atau teori konspirasi makin mengancam sebuah hoax, makin memberi ancaman semua konspirasi, makin dipercaya oleh manusia. Ini sekedar singkat kita flashback ya, bagaimana manusia itu kita itu sehari-hari tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang nggak bisa. Ya ada orang yang bisa itu ada itu. Ini hoax itu ya. Ini bohong itu. Ini beneran itu. Tapi otak manusia tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah. Bersalah itu. Ya, saya dikasih tahu bahwa itu bapak saya, nggak pernah mempertanyakan, pengen dikamplang gitu ya. Mana buktinya kalau kamu bapakku? Oh, dikaplok kamu ya. Kita percaya aja itu. Ya itu. Ya itu. Gue nggak tahu. Seorang bapak itu juga dikasih tahu istrinya ini anakmu, nggak pernah protes. Mana buktinya? Nggak ada. Gitu.
Uji DNA, itu ada yang nanya uji DNA. Coba ayo, bapaknya bilang, ayo kita uji DNA. Marahlah istrinya. Gitu. Kamu nggak percaya sama aku? Gitu. Ya. Jadi narasi, jadi otak manusia tidak dirancang oleh alam semesta itu untuk membedakan benar dan salah. Gitu. Dan manusia itu akhirnya bingung membedakan benar dan salah dengan baik dan buruk itu bingung. Kenapa? Karena manusia sendiri juga mengatakan bahwa kebaikan itu kebenaran. Gitu. Ya, contoh moral. Memang ada moral benar atau moral salah? Enggak ada. Moral itu ya baik dan buruk. Gitu. Moral itu baik dan buruk. Gitu. Lah kalau agama itu sumber moral, ya nggak ada kebenaran dalam agama harusnya loh ya. Gitu. Ya. Yang ada baik dan buruk gitu. Tapi ada agama-agama yang terobsesi dengan kebenaran gitu. Ada itu. Yang nggak sama dengan dia salah aja pokoknya gitu. Ya. Nah, jadi di sini kan kita juga akhirnya tidak bisa memisahkan mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Coba dari dalam agama. Mana yang dongeng, mana yang enggak, kebingungan itu. Kebingungan itu. Misalnya itu. Kenapa sih kamu percaya itu? Ada di primbon. Primbonmu dari mana? Itu dari penunggu pohon yang maha kuasa. Yang bilang itu siapa? Primbon. Primbonnya dari mana? Dari penunggu pohon. Ya bulat aja gitu. Bolak-balik. Bolak-balik aja gitu. Penunggu pohon itu ada, itu pasti ada. Kenapa? Ada di primbon. Primbonmu dari mana? Dari penunggu pohon. Lah ya gimana itu? Ya itu. Nah, yang begini membuat manusia nyaman. Jadi sebetulnya ini bukan masalah benar salah. Otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar salah pada umumnya. Sehingga jadi kalau kita melihat kurva normal itu 87,5% orang itu di sini gitu. Ya. Sisanya itu ada di ekstrem kanan dan ekstrem kiri gitu ya. Ya jadi kalau kita bicara mengenai teori konspirasi, 87,5% orang percaya teori konspirasi gitu ya. Ya, 87,5% orang itu rentan terhadap hoax itu. Ya. Ya kalau ditanya, terus bagaimana kita menghilangkan hoax? Ya nggak bisa, Jainal. Tiap hari kita konsumsi kita hoax kok gitu. Hoax yang paling tua juga kita pelihara itu. Hantu, jin, peri perayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memediusus, masih ada sampai sekarang gitu ya. Penunggu pohon salak yang maha kuasa kita pegang gitu. Ya, itu. Ya ada itu semua. Tapi kalau ditanya, ada manfaatnya besar. Kenapa? Menyatukan kita gitu. Ya. Manfaat teori konspirasi, manfaat yang namanya intersubjektif reality itu ada, tetapi dalam dunia ini kalau ada advantage ada disadvantage-nya gitu. Kalau ada narasi yang mengikat kelompok, narasi itu mesti menunjuk ada musuh yang harus dihabisin. Selalu itu. Ya. Narasi tentang Arema gitu ya. Mereka berantem sama Persebaya gitu. Narasi tentang Jawa Timur, musuh kita Jawa Barat gitu. Narasi tentang Indonesia, musuh kita itu Malaysia, ganyang Malaysia gitu. Sama Malaysia juga begitu. Agama juga begitu. Agama berbeda, hajar gitu. Dalam satu agama pun kalau alirannya berbeda, hajar gitu. Benar dok. Benar. Ya. Nah, itu yang ada dalam yang namanya teori konspirasi yang ada dalam intersubjektif reality. Intersubjektif reality ini realita gitu, yang kita ada-adain, tetapi di dalamnya sangat rentan terhadap teori konspirasi dan hoax gitu. Makin mengancam sebuah cerita, makin mudah dipercaya meskipun itu salah gitu. Ya itu. Ya meskipun nanti terbukti ya udah gitu. Jadi kalau orang percaya sama dukun gitu ya, misalnya sama dukun, terus ada seorang dukun yang ketahuan bahwa dia bohong, bukan lantas dia nggak percaya dukun, cari dukun lain gitu. Itu cara kerja otak manusia memang begitu. Dan ini yang membuat manusia survive gitu. Kenapa? Karena dulu itu
manusia itu banyak ketidakpastian itu yang dihadapi manusia itu. Untuk dia itu bisa selamat apa enggak. 100 tahun yang lalu dari sekarang. Baru 100 tahun yang lalu dari sekarang. Pandemi terakhir ya, 100 tahun yang lalu, pandemi flu Spanyol itu. Membunuh 120 juta orang di seluruh dunia. Padahal penduduk dunia waktu itu baru 1,1 miliar. 120 juta penduduk dunia mati karena flu Spanyol. Kenapa? Karena waktu itu ilmu kedokteran bukan seperti sekarang. 100 tahun yang lalu, pada saat terjadi flu Spanyol itu, orang datang ke dokter sama datang ke pendeta, hasilnya hampir sama, mati. Gitu. Oke. Iya, karena kita belum tahu, antibiotik kita belum punya, obat-obatan terbatas ya, kita belum punya ventilator, kita belum tahu transfusi darah 100 tahun yang lalu. Sekarang padahal dokter itu, kalau dokter itu tahu, begitu ini proses gini mau mati nih gitu ya. Datang ke dokter, ini anak saya gimana? Oh, sebentar lagi mati. Dokter harus bilang gitu memang gitu. Tapi kalau datang ke pendeta, wah masih ada harapan. Serahkan kepada Tuhan. Enak datang kemana? Sama-sama matinya nih gitu. Ya? Datang ke pendeta lebih tenang sih, Dok. Tenang gitu. Meskipun sama-sama mati gitu. Dokternya bilang, oh ini bentar lagi mati anaknya Bu itu. Tapi datang ke pendeta, serahkan kepada Tuhan. Kuatkan imanmu gitu. So, ya mati juga sih, tapi kan diberi harapan gitu. 100 tahun yang lalu. Jadi baru 100 tahun yang lalu, beda antara dokter dan pendeta itu nggak ada bedanya, mati semua gitu. Baru setelah kenal antibiotik, terus kemudian ilmu berkembang, ilmu genetika berkembang ya. Tahun 35 itu terus kemudian kita tahu ada yang namanya DNA, terus kemudian secara pesat itu obat-obatan maju ya. Ilmu kedokteran meningkat, harapan hidup manusia dari cuman 50 ya. Harapan hidup manusia di tahun 1900 itu 50 tahun. Sekarang itu 81 gitu. Ya, meningkat panjang gitu ya. Udah 81. Nah, itu meningkat itu karena pengetahuan. Nah, tapi otak kita itu masih sama dengan otak nenek moyang kita 100 ribu tahun yang lalu dan apalagi 100 tahun yang lalu. Dengan ancaman-ancaman itu gitu. Di Indonesia ini loh ya, selama pandemi itu segala macam cara dilakukan oleh orang untuk selamat dari pandemi COVID-19 kecuali cara yang benar. Semua dilakukan kecuali yang benar gitu. Kecuali yang benar nggak dilakukan. Iya gitu. Karena yang benar itu tidak memberikan harapan yang aneh-aneh gitu. Wah, gitu. Segala cara dilakukan kecuali cara yang benar gitu. Itu. Nah, tapi kenapa? Karena hoax itu begitu mengancam. Oh ini loh, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu nanti mati. Coba dia itu. Dan itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana otak kita itu seperti itu? Karena percaya kepada yang namanya teori konspirasi dan hoax itu. Nenek moyang kita yang lebih percaya ini semak-semak yang bergerak-gerak itu adalah predator. Gitu. Dia mempunyai kesempatan hidup yang lebih besar. Jadi dalam hal ini teori konspirasi itu memberikan keuntungan di zaman dulu, gitu ya. Zaman sekarang beda lagi. Kenapa? Karena pada akhirnya kita itu bekerja sama dalam jumlah yang luar biasa gedenya, yang rentan terhadap disrupsi, jadi perpecahan itu. Misalnya, nenek moyang kita pemburu pengumpul, dia bisa membuat senjata, bisa itu, membuat anak panah bagus banget gitu ya. Dilatih, ditularkan ke anaknya, ditularkan ke temannya. Setiap orang bisa membuat anak panah yang bagus, membuat busurnya, rentangan ketegangan talinya dia bisa mengukur itu. Bagus, bisa membuat anak panah. Satu orang bisa membuat anak panah. Kenapa? Tanpa kerjasama. Iya, dia membuat sendiri. Tapi untuk membuat satu peluru kendali nuklir diperlukan 50.000 orang bekerja sama. Meskipun mereka tanpa sadar bekerja sama. Misalnya Amerika mengimpor uranium dari Australia atau dari Papua. Yang menggali di tanah itu, mereka nggak tahu yang digali itu apa itu. Dia pokoknya
menggali aja gitu ya. Menggali aja ditaruh di dump truck. Sopir dump trucknya itu juga nggak ngerti yang dibawa itu apa. Pokoknya tugasnya dia itu nganter truknya itu sampai di pelabuhan itu. Ngangkat ke yang namanya kapalnya. Kapalnya nakodanya juga nggak tahu. Pokoknya tugas saya itu berangkat dari sini sampai ke New York sana gitu. Hmm. Di New York juga gitu. Nah, misalnya di mana? Di apa? Di reaktor nuklir itu ya. Lah, apa dikira semua ahli nuklir? Ya enggak, yuk. Ada cleaning service-nya itu. Oh, ada yang bagian cuci-cuci baju, ada yang bagian electricity gitu. Mereka nggak tahu. Tetapi mereka dikomando oleh satu orang, misalkan CEO-nya, dan mereka itu dirancang kerja bareng. Nah, kerja bareng dalam jumlah yang besar begini nih, rentan misalnya pegawai-pegawai tambang yang di Papua mogok. Terus uraniumnya dari mana itu? Ya. Jadi membuat peluru kendali nuklir itu bisa mogok gara-gara orang Papuanya ngambek gitu. Ya, jadi rentan banget gitu, karena hoax itu. Nah, hoax dan teori konspirasi itu bisa menghancurkan sendi-sendi sosial orang modern sekarang ini. Gitu. Nggak usah jauh-jauh lah ya itu. Pilpres 2 kali itu kita terbelah oleh hoax loh itu. Ya itu. Dan Kita dampaknya dibelah. panjang, Dok. Wah, itu cebong dan kampret itu berantem satu keluarga, separuhnya cebong, separuhnya kampret gitu. Loh, itu di WhatsApp grup keluarga itu berantem karena yang satu cebong sama kampret gitu. Bener, Dok. Sampai Bener, Dok. sekarang padahal si Maha Cebong sama Maha Kampretnya itu duduk bareng satu kabinet sekarang gitu. Masih berantem gitu. Bagaimana yang namanya hoax dan teori konspirasi itu bisa meruntuhkan sendi-sendi society atau sosial atau komunitas yang memerlukan ikatan yang lebih kuat daripada sekedar narasi itu. Itu namanya hoax ini. Nah, ini saya ngoceh berapa lama ini sudah ini? Sudah 1 jam. Oke, Dok. Ini asik Oke, banget. saya kembalikan ke Mas Abu. Oke, Dok. Asik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ini banyak banget insight yang aku udah nonton beberapa kali sih ini, tapi tetap aja banyak yang baru gitu, Dok. Kayak itu ya menariknya diskusi itu selalu berkembang gitu. Nah, teman-teman persiapkan untuk pertanyaan kalau ada yang mau didiskusikan sama Dok Des malam hari ini, silahkan yang di Instagram Live boleh, yang di YouTube juga boleh, yang di Zoom raise hand atau chat silahkan. Oke, sebelum ke teman-teman, Dok tadi bicara tentang realita intersubjektif gitu ya. Nah, jadi ingat film Matrix waktu si Neo itu diajarin tentang reality gitu ya. Nah, realitas tuh apa sih, Dok sebenarnya gitu ya? Kalau kita berbicara this is reality gitu, realitasnya tuh begini. Nah, kalau dipaparkan menurut sains lah mungkin gitu ya, realitas tuh sebetulnya apa sih, Dok? Silakan. Ya, gini. Realita itu kalau bagi manusia ya, ada yang namanya realita objektif. Ini handphone ya, ini handphone. Ini handphone, ini tumbler, ini realita objektif ini. Ini iPod gitu ya. Ini handphone saya ini. Ini realita objektif gitu. Realita objektif. Kita secara langsung bisa mengobservasi dan bisa mengkonfirmasi gitu ya. Bakteri itu realita objektif, bisa kita lihat dari mikroskop gitu ya, bisa itu. Atom itu realita objektif, barangnya bisa dikonfirmasi gitu ya. Nah, ada realita kedua yang bagi manusia itu ada realita subjektif itu. Apa misalnya nyeri gitu ya, sakit kepala itu, semua orang pernah nyeri gitu ya. Kalau saya misalkan sebagai dokter bedah saraf, nyeri itu apa? Nyeri itu rangsangan pada saraf proprioseptif yang ada di misalnya reseptornya itu terus dilanjutkan ke sarafnya terus sampai ke tulang belakang. Dari tulang belakang dari spinal cord kemudian naik ke ada yang namanya stratus spinothalamikus, ke talamus. Di talamus itu dia bergabung dengan memori, dengan emosi menjadi yang namanya nyeri. Itu bisa dijelaskan. Tetapi kalau Mas Abu datang ke saya bilang, Dok, kepala saya itu sakit itu saya nggak tahu Mas Abu bohong apa enggak gitu. Oke. Ya, itu namanya
realita subjektif. Nah, dokter kalau ada pasiennya datang, dok saya sakit kepala saya. Yang dicari adalah indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang menyebabkan sakit kepala. Tapi kalau seandainya dokter itu tidak menemukan sama sekali, bukan lantas sakitnya itu nggak ada. Maka ini yang namanya realita subjektif. Lapar itu realita subjektif itu. Meskipun sekarang realita subjektif itu bisa diperiksa dengan MRI fungsional. Oh iya dia lapar beneran. Itu bisa itu. Nah, itu bisa gitu ya. Tapi ini adalah realita subjektif. Nah, ada realita ketiga. Namanya realita intersubjektif itu. Contoh Indonesia itu ada enggak? Ada, kita ada-adain gitu. Paspor saya Indonesia, warga saya, bendera saya merah putih Indonesia. Tadi nyanyi Garuda Pancasila, apa namanya? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ada, tapi kita ada-adain. Dulu pernah nggak ada gitu. Suatu saat nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kita NKRI harga mati karena belinya di pasar swalayan. Kalau di pasar tradisional bisa ditawar, bukan harga mati. Oke. Ya, jadi itu tiga bedanya. ini ya. Hanya saja manusia itu sudah terbiasa dengan dikotomi. Manusia suka dikotomi. Ketimbang yang namanya spektrum gitu itu. Manusia itu lebih suka dikotomi. Nah, karena manusia itu suka dikotomi, akhirnya memasukkan realita intersubjektif ini menjadi realita objektif gitu. Oke. Ya. Yes. Jadi bagi orang-orang itu Indonesia ini objektif ada, padahal itu intersubjektif gitu. Agamamu itu sebetulnya realita intersubjektif, tapi karena kita lebih menyukai dikotomi, kita memasukkan yang diobjektifkan gitu. Nah, itu kenapa kita itu adalah realita. Jadi bagi kebanyakan orang realita intersubjektif itu dianggap objektif gitu. Ya kecuali orang-orang yang aneh gitu ya. Oke dok, thank you. Tadi juga dokter bilang tentang manusia itu lebih fokus kepada ancaman daripada harapan gitu ya. Harapan, apakah itu memang nature-nya begitu, terlahir begitu, atau memang rata-rata manusia begitu. Oke. Nature itu ya dok ya. Jadi rata-rata manusia. Jadi yang namanya pelopor, terus kemudian yang namanya pionir itu jarang orang yang mau gitu. Orang itu pada umumnya cari selamat daripada bayangin aja misalnya dulu pada saat nenek moyang kita masih ada di dataran Asia, nyebrang lautan, di seberang lautan itu nggak ada yang tahu, cuma orang gila yang mau gitu. Ya coba sekarang berapa orang sih yang berani naik yang namanya roket ke bulan itu kan segelintir orang loh yang berani kayak gitu ya. Jadi pada dasarnya orang itu ya mencari, misalkan itu ya, kamu mau naik, misalnya itu Mas Abu ini pamitlah ke ibunya itu, saya mau jadi astronot itu, jangan itu bahaya tuh, nanti kamu mati loh kamu gitu. Itu di situ itu roket itu meledak sewaktu-waktu. Kamu tahu nggak Challenger itu meledak gitu ya kayak gitu. Jadi memang otak kita memang dalam perkembangan evolusionernya itu lebih mengadaptasi ancaman ketimbang harapan gitu. Orang lebih takut diancam daripada diiming-imingi, lebih milih itu menghindari ancaman gitu. Jadi orang itu melaksanakan atau mengerjakan perintah atau larangan agamanya itu lebih takut ancamannya ketimbang benar dok. Ketimbang harapannya gitu. Lebih takut ancamannya gitu. Itu. Nah, karena otak kita itu begitu, maka agama-agama yang ngancam itu kompatibel, jangan dibalik gitu ya. Yes. Bukan otak kita begini gara-gara agama, bukan. Agama yang begitu kompatibel dengan otak kita gitu pada umumnya ya gitu. Oke. Berarti strategi agamanya pas sama kompatibilitas otaknya. Iya itu. Oke dok, mantap. Thank you dok. Aduh, aku masih banyak pertanyaan, tapi ini teman-teman udah banyak chatnya dan pertanyaan. Oke, kita ke Ibu Anca dulu. Silakan Bu Anca. Selamat malam dok. Selamat malam Bu Anca.
apakah kepikunan itu pengaruh dari besar kecilnya otak manusia atau tidak? Itu yang pertama. Tidak. Yang kedua, apakah pengaruh otak kita di saat seseorang yang berpikir dan mendahulukan pemikiran yang negatif? Kalau tadi dokter sepertinya, kalau saya salah ya, mohon maaf. Sepertinya kita ini kan gampang kalau dikasih masukan-masukan apa input-input yang negatif itu Yang responnya mengancam, Bu. Yang mengancam. oh yang mengancam. Ya. Nah, negatif. Bagaimana jika Mengancam, Bu, nggak ada negatif, mengancam. mengancam. Bagaimana jika kita ini untuk menghindari hal-hal yang mengancam itu tadi, Dok, supaya kita lebih yang masuk-masuk itu input yang positif. Terima kasih. Oke. Yang pertama, yang pertama, positif dan negatif itu bisa-bisanya manusia aja loh itu. Kenapa kita menganggap negatif itu jelek, positif itu baik sih gitu. Kenapa itu? Kenapa yuk? Negatif sama positif itu misalnya energi kamu itu jangan memancarkan energi yang negatif. Kok ada energi negatif tuh? Energi itu satuannya Newton itu nggak ada, minus Newton berapa gitu nggak ada itu. Manusia aja yang mengatakan dia itu memancarkan energi positif. Lah perasaanmu energi negatif itu gimana? Menyerap energi. Ya itu. Jadi sebetulnya saya menghindari sih sebetulnya yang namanya negatif dan positif itu dianggap sebagai baik dan buruk itu tidak ada. Negatif dan positif itu sains mengenai salah dan benar, bukan masalah baik dan buruk. Tapi kalau dikatakan tadi ya bahwa misalkan apakah kita bisa menghilangkan ancaman itu? Bisa menghilangkan ancaman. Bisa. Kita itu memberikan narasi ke anak-anak itu tidak takut ancaman. Memberikan yang namanya konsekuensi pada anak-anak. Jadi kalau kita melihat pengasuhan, pola pengasuhan anak-anak di negara-negara tertentu, gitu ya, seperti di Jepang, di Perancis, di Denmark, mereka tidak diancam, tapi diberitahukan konsekuensinya, gitu. Mereka nggak pernah diancam, gitu, tapi diberitahukan konsekuensinya. Misalnya anak-anak TK di Jepang itu tidak banyak pelajarannya, nggak ada pelajaran membaca doa atau membaca mantra, nggak pakai gitu, nggak ada, gitu. Nggak ada pelajaran sembahyang, nggak ada pelajaran matematika, apalagi nggak ada itu. Anak-anak di Jepang itu udah apa? Diajarin apa? Diajari antri gitu ya. Antri tiap hari itu latihan antri gitu. Dia diberitahu, digambar, nih ya, kalau kamu antri, nih lihat ya, stadion ini penuh orang. Kalau kamu nggak antri, tuh 1 jam nggak selesai tuh. Gitu. Mereka desek-desekan itu, pakai simulasi itu ya. Kalau antri, tuh 15 menit selesai tuh. Ya gitu ya. Jadi diberitahukan itu. Terus mereka dikasih tahu yang namanya konsekuensi. Kalau nyebrang itu di traffic light, nunggu lampu hijau, lampu gambar jalan itu hijau gitu. Kalau anak kecil-kecil malah tangannya dinaikkan gitu. Supaya apa? Supaya orang yang dari jauh kelihatan kalau ada anak-anak nyebrang gitu. Anak kecil TK itu dia tiap seminggu 2 kali diajak nyebrang jalan dan caranya nyebrang gitu. Dan diberitahu kalau kamu nggak mentaati lampu itu, bukan hanya kamu yang bahaya, orang lain itu celaka juga gara-gara kamu gitu. Ya, diajari gitu. Mereka itu simulasi naik bis gitu. Naik bis itu tiap minggu seminggu sekali itu anak-anak TK di Jepang itu apa namanya cosplay, latihan pura-pura, ada yang jadi supir, ada yang jadi apa? Jadi penumpangnya. Nanti kalau ada orang yang anak yang bawa tongkat, oh ini orang tua, ini orang tongkat ini. Didulukan gitu. Ada orang perutnya gede, hamil, didulukan. Itu latihan itu ya. Latihan apalagi mereka? Latihan misalnya ada mainan, ada dompet, ada handphone ditaruh di depan kelas gitu. Punya siapa ini? Bukan punya kalian, bukan itu. Nah, kalian kalau kehilangan handphone, kehilangan dompet, sedih enggak? Kalian mainan, sedih. Nah, ini orang yang kehilangan juga sedih gitu. Jangan diambil. Nanti orangnya ingat ngambil. Nah, itu diberikan
konsekuensinya itu. Hmm. Bukan dikasih tahu Tuhan Maha melihat loh ya, jangan ngambil. Ya tetap hilang gitu. Ya, makanya kalau di Plaza Senayan atau Plaza Indonesia, handphone ditaruh 5 menit hilang gitu. Di Jepang 8 jam tetap di situ, yang ambil polisi kalau 8 jam gitu. Nah, mereka itu diajarkan konsekuensi, tidak ditakut-takuti gitu ya. Tapi sekali lagi, ini disclaimer ya. Saya tidak bilang orang Jepang itu lebih baik dari orang Indonesia. Enggak. Ya cuma beda aja gitu. Beda gitu. Beda gitu. Sama orang Denmark, orang Finlandia, orang Indonesia itu tidak lebih baik, tidak lebih buruk, beda. Tetapi kalau kita menginginkan masyarakat seperti di Jepang atau seperti di Finlandia atau Denmark, ya nggak mungkin kalau kita mendidik anak kita dengan cara Indonesia. Gitu. Nggak bakalan itu. Kita tidak bakalan menghasilkan society atau komunitas seperti di Jepang kalau kita mendidik anak dengan gaya Pakistan atau Afghanistan. Atau sebaliknya, kita mendidik anak dengan gaya Jepang tidak akan menghasilkan orang Afghanistan. Gitu. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa orang Jepang itu lebih baik dari Indonesia, tidak, berbeda. Berbeda, hanya berbeda. Kalau kita menginginkan masyarakat seperti Jepang, rapi, terus kemudian ada handphone ketinggalan, nggak ada yang ngambil gitu ya, semua rutin itu. Lah apakah kita siap? Terus kemudian tidak mengingatkan anak kita sembahyang, nggak ngajarin ngaji gitu. Ya pilih aja. Sekali lagi hidup ini konsekuensi gitu ya. Hidup ini konsekuensi gitu. Bahkan di Jepang itu spiritualisme itu betul-betul untuk pribadi, tidak untuk anak, tidak untuk orang tua gitu. Bahkan di Jepang itu diberitahu pada saat seseorang itu mengajarkan cara seseanak masuk surga, itu adalah menanamkan intoleransi pada saat itu juga. Oke. Pada saat anak itu diajari cara masuk surga, pada saat itu juga kamu memperkenalkan intoleransi. Karena ada orang yang tidak masuk surga dan itu musuhmu. Dah, wis, gitu. Di Jepang loh ya, itu. Di Jepang ini. Ya jadi kalau kita itu pengen, ya terserah mau pengen orang Indonesia apa Jepang gitu. Kalau mau pengen di Jepang ya ngajari anaknya dengan gaya Jepang itu. Kalau pengen di Indonesia ya sudah enggak apa-apa, diajari ngaji, sholat gitu. Ya tetap aja barang hilang gitu. Balik lagi variasi kehidupan ya dok ya. Iya, konsekuensi. Saya tidak mengatakan baik dan buruk loh ya, itu konsekuensi gitu. Cuman kalau saya disuruh milih enak mana hidup di Jepang atau Indonesia, ya kalau soal kuliner di Indonesia, kalau soal kehidupan yang rapi ya di Jepang gitu ya. Gitu. Oke. Gitu. Thank you dok, terima kasih. Tadi urusan yang pikun nggak ada urusan sama besar kecilnya otak pokoknya ya dok ya. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Kalau orang kalau tanya orang pikun itu, kalau orang pikun itu sebabnya apa? Sial. Tuh. Udah sial aja ya pokoknya. Sial aja. Oke, thank you dok, terima kasih. Mas Aryo silakan mas. Kalau dalam dunia kedokteran kan biasa berdebat ya. Ini misalkan satu pengobatan tertentu atau obat tertentu kadang katanya ini yang cocok, yang benar. Tapi kalau misalkan ada jurnal baru mungkin jadi tidak benar, atau kalau benar hanya untuk kondisi tertentu, dan itu bisa nanti berdebat adu jurnal lah gitu, adu penelitian. Nah ini kan jadi seperti ada kebenaran majemuk kan, bisa yang A bisa benar, yang B bisa benar gitu kan. Nah masalahnya tadi dari diuraikan ya, banyak orang itu cuman taunya kebenaran tunggal, kalau neraka atau surga, benar atau salah. Jadi gimana tips and tricksnya supaya masyarakat biasa nih biasa dengan kebenaran majemuk, kebenaran ganda. Jadi tidak gampang menuduh kafir atau tidak gitu, atau gimana itu gimana? Walaupun mereka nggak harus jadi dokter, tapi minimal mereka dari mulai terbiasa lah untuk berpikir seperti itu. Jadi tidak mudah kemakan hoax. Itu ya pertanyaan saya. Yang pertama, Pak Aryo. Yang pertama, kebenaran itu soal bukti gitu. Jadi dalam dunia sains itu ada buktinya ya benar, kalau nggak ada buktinya ya nggak ada gitu. Ya, jadi kalau tidak terbukti itu, ya itu nggak benar nggak salah, ya belum terbukti. Misalnya saya yakin bahwa
di basement rumah saya itu ada kodok berkepala babi. Yakin sih, yakinnya. Hakul yakin. Ya tidak lantas keyakinan saya otomatis benar gitu. Orang nggak pernah nggak terbukti gitu ya itu. Nah, tetapi kalau kita mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, iya, dalam dunia sains, kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ya ditinggal gitu. Tetapi tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran yang sudah baku. 2 tambah 2 itu sampai dunia kiamat itu ya 4 itu. Nggak bakal jadi 3 gitu. Ya. Nggak, jadi dalam sains itu ada yang sudah baku gitu ya. Bahwa air itu H2O. Nggak bakalan suatu saat CO2 itu air ya, nggak bakalan gitu. Tetapi kalau misalkan ada anomali-anomali tertentu yang kemudian ada bukti-bukti baru, nah itu yang namanya kebenaran baru gitu. Kebenaran baru itu selalu ada apa? Karena gap pengetahuan kita itu panjang gitu. Misalnya sekarang gitu ya. Kita belum tahu persis tentang ini COVID-19 ini, kita belum tahu persis, nggak ada yang tahu gitu ya. Sok tahu aja semua itu, dan semua itu mendadak jadi ahli virus sekarang itu. Semua itu. Iya itu. Dari pagi sampai pagi lagi ngomongin virus itu, kayak ngerti-ngerti gitu. Sampai saya di grup SMA saya ginikan itu. Perasaan kalian dulu waktu SMA biologi goblok kok sekarang ngomong virus semua ya itu. Dulu kok biologi goblok kok sekarang jadi ahli virus semua loh itu ya. Ya kayak gini nih. Nah, yang namanya ketidaktahuan kita itu kalau ahlinya itu menemukan bukti dan bukti baru itu lebih memberikan kebenaran ya, yang lama ditinggal gitu. Tetapi kalau pertanyaan Pak Aryo tadi itu adalah misalnya bagaimana sih kita itu kita itu membiasakan anak-anak itu tidak sering mengkafir. Nah, itu tadi. Kita menjelaskan pada anak-anak baik buruk itu apa, benar salah itu apa gitu. Benar dan salah itu mengenai sains itu ya. Baik buruk, moral itu nggak ada moral benar, moral salah nggak ada itu. Yang ada baik dan buruk gitu. Lah kalau kita itu menyandarkan moral itu pada nilai benar dan salah, ya cuma ada 2. Kalau nggak salah benar, kalau nggak benar salah itu. Dan kalau ada orang yang nggak sama dengan kita bilang salah itu. Padahal ini masalah baik dan buruk gitu. Memang beda ya? Beda. Misalnya, contohnya yang gampang. Mobil Mercy bagus nggak? Bagus. Mobil Audi bagus. Mobil BMW bagus. Beda. Tapi sama-sama bagusnya. Tapi kalau Mercy benar, BMW dan Audi salah dong gitu. Ini kita salah menyandarkan nilai salah dan benar. Nah, kita beritahukan bahwa yang namanya dalam hal moral itu nggak ada sebenar salah. Gitu. Yang ada baik dan buruk, dan baik pada satu tempat dan pada satu saat belum tentu baik pada satu tempat dan pada saat yang lain. Yang tadi itu makan glegeen aja, gitu. Belum tentu gitu. Ya. Nah, kita mengenalkan pada anak mengenai konsekuensi itu ya. Konsekuensi, kalau konsekuensinya gini ya dipegang gitu. Ya mau menerima konsekuensinya, asal mau menerima konsekuensinya enggak apa-apa gitu. Dan kita memberitahu kalau kamu misalkan di negara-negara seperti Jepang itu anak diberitahu kalau itu urusanmu, kamu enggak apa-apa menerima konsekuensinya. Tapi kalau itu urusan orang banyak, kamu nggak boleh membuat orang banyak itu menderita gara-gara kamu. Tadi mengenai antri itu, karena itu urusan publik gitu. Ya mengenai nyebrang jalan itu urusan publik, bukan urusan privat. Kalau urusan privat, ya terserah kamu gitu. Di Jepang kalau jam sekolah itu ada anak jalan di mall, bisa dimaki-maki orang banyak. Kamu nggak sekolah gitu. Tapi kalau ada orang nggak ke gereja minggu-minggu, ya peduli setan gitu. Itu urusan pribadi gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia kan enggak itu. Kamu tadi sudah sholat belum? Gitu yang diurusin gitu. Tapi ya? Kayak care gitu ya dok ya, kayak care ya. Mengingatkan. Sholatmu tadi kurang jentit gitu ya itu. Okay. Urusan pribadi diurusin gitu. Itu perbedaannya. Karena memang
tadi triknya itu kalau di negara-negara seperti Finlandia, Denmark, Jepang, itu memang mereka harus memisahkan urusan individu dengan urusan publik. Pertanyaannya Pak Aryo, apakah kita siap tidak ngajarin anak kita sholat gitu, tidak ngajarin anak kita ngaji gitu ya itu, tidak ngajarin anak kita ke gereja, anak kita nggak ke gereja nggak ke masjid kita biarin, siap apa enggak gitu? Kalau nggak siap ya sudah jadi orang Indonesia aja lah. Gitu. Udah pokoknya semuanya variasi dok lah pokoknya. Iya. Mantap dok, keren. Thank you dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Iya. Oke, Mas Fadel Imam Mutakin, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa dalam sejarah umat manusia ini mempunyai konsep yang bernama sakral gitu? Soalnya dalam beberapa penelitian simpanse di Afrika Selatan itu ada yang mempunyai perilaku ritual seperti melempar batu di tengah-tengah pohon gitu seperti manusia pada umumnya gitu. Yang kedua, jika ada intersubjektif reality yang saling bertentangan antara komunitas negara, komunitas agama, komunitas yang lebih kecil lagi, kira-kira manakah yang paling kuat intersubjektif reality-nya gitu? Oke. Thank you Mas Fadel. Jadi yang pertama bicara tentang kesakralan. Yang pertama sakral. Ya sakral itu kan kita buat-buat sendiri gitu. Ya misalnya ini orang Jawa, tempat yang dianggap sakral, itu kan dikenalkan oleh orang tuanya gitu. Ya orang Islam yang sakral ya masjid itu dikenalkan oleh orang tuanya itu. Orang Kristen yang sakral ya gereja dikenalkan oleh orang tuanya. Kalau dia itu kira-kira lahir terus dipiara sama gorila, ya nggak kenal yang sakral itu. Tarsan itu dipiara gorila, ya nggak kenal lah. Itu kan yang namanya kesakralan itu ya dikenalkan gitu. Bahkan saya dulu itu nggak percaya ada gong itu. Kan di keraton itu kan gong itu dikasih nama kiai siapa itu. Aku nggak percaya, aku pukul aja dangdung yang marah ibuku gitu ya. Takut mereka. Selamatan. Saya ngemukul gong yang selamatan orang keraton gitu. Saya nggak percaya sih gitu itu. Ya, tetapi kalau ditanya ada simpanse yang ngelemparin, itu ya berat. Itu simpanse yang nggak umum. Ada simpanse yang berperilaku kayak gitu, tetapi justru tidak umum gitu. Kita seringkali menganggap binatang yang perilakunya kayak manusia itu lebih cerdas. Enggak sih gitu. Ya. Misalnya, yang namanya kecerdasan itu bagi organisme itu adalah bagaimana organisme itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Itu kecerdasan itu. Jadi kecoa juga punya kecerdasannya gitu. Ya. Tumbuhan itu punya kecerdasannya gitu. Tapi apakah misalkan binatang yang bisa ngitung-hitungan itu cerdas? Enggak perlu itu ya. Ya, bagi tupai itu yang penting dia bisa cari makanan, bukan hitung-hitungan gitu ya. Ya kalau manusia itu ngitung-hitungan karena nanti kalau nggak bisa ngitung nggak diterima di SMP kan gitu ya, itu perjalanan hidupnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah perilaku sakral itu ya dikenalkan sih, manusia cuma dikenalkan kok. Sampai kenal Allah itu ya juga dikenalkan. Sampai itu namanya Fadel itu berarti orang Islam itu, nggak mungkin itu orang kemungkinan kecil kalau Katolik itu namanya Fadil gitu, nggak, kemungkinan kecil gitu. Kecuali memang orang Arab sana. Orang Arab sana Katolik ada yang namanya Muhammad Fadil ya ada gitu. Kalau di Indonesia yang namanya Fadil itu adalah orang Muslim gitu. Kalau Antonius itu orang Katolik gitu ya itu. Tapi kalau sekarang itu orang Jawa kehilangan Jawanya sudah gitu. Jarang orang Jawa itu sekarang kalau ngasih nama anak itu kalau nggak ke Arab-Araban itu ke Barat-Baratan. Kalau nggak ke Marab ke Melondo gitu. Anaknya siapa namanya? Kevin gitu itu. Siapa? Salsabila gitu. Jarang, nggak ada sekarang itu anak Margono gitu, nggak ada. Sucipto gitu, nggak ada itu. Nggak ada gitu. Nah itu kayaknya masuk ke realita intersubjektif juga. Nah kalau ditanya realita intersubjektif mana yang kuat, ya nggak tahu. Sejarah yang menentukan gitu. Nggak tahu. Sejarah yang menentukan gitu. Jadi kalau realita intersubjektif mana yang paling kuat? Tahu sejarah yang menentukan. Yang namanya evolusi itu tidak ada arahnya, acak aja. Oke. Thank you dok. Oke, ini Mas Ridho Darmawan. Silakan Mas. Ya.
cek 1 2 Mas Rido boleh di-unmute kah? Oh, mungkin kepencet ya. Oke. Oh, oke, udah. Ya, silakan, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini mau saya tanya ini, kalau dalam kehidupan keluarga itu kan ada rasa kadang-kadang cemburu ya, baik antara yang cowok maupun istri maupun suami. Iya. Nah, cemburu itu apakah merupakan bagian dari teori konspirasi? Itu yang pertama. Nah, itu. Nah, yang kedua, apakah dengan cemburu yang meluap-luap itu merupakan suatu bentuk ketidakcerdasan emosi? Iya, betul. Itu sudah tahu jawabannya, benar itu ya. Jadi begini, iya betul. Yang namanya cemburu itu ya, perasaan dan sikap itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Ya. Cemburu itu satu hal, bersikap itu adalah hal yang berbeda. Bahwa orang itu merasa cemburu, lah wajar gitu ya. Orang merasa iri, wajar itu. Orang enak, dia kepingin enak, itu wajar itu. Tapi terus kemudian misalkan kita itu tidak senang kalau ada orang lain senang, lah itu penyakitnya itu ya itu. Ya, saya senang, misalnya saya senang sepeda motor teman saya gitu. Lah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pakai nggak pakai izin, itu beda lagi urusannya gitu. Jadi cemburu misalnya, saya seneng nih sama seseorang nih, ya, sama cewek gitu ya. Terus ceweknya itu deket sama orang lain, cemburu, lah ya wajar. Tetapi kalau saya datangin nggak ada hujan, nggak ada nampar, ini orang gila itu, gitu ya itu. Oke. Nah, untuk bersikap itu perlu latihan gitu. Sikap itu tidak bisa tanpa latihan gitu. Sikap itu nggak bisa latihan. Jadi orang bersikap seperti tadi itu ya, jangan ngambil barangnya orang itu. Itu kalau nggak dilatih nggak bisa kok itu. Ya, wow, di Plaza Senayan ada handphone ketinggalan di toilet. Wah, ada rezeki nih. Rezeki coba bayangin aja rezeki gitu. Dapat rezeki padahal punya orang. Punya orang dibilang rezeki gitu ya. Orang lain tuh sedih tuh kehilangan, dibilang rezeki gitu ya. Rezeki ada barang nih gitu. Bayangin aja gitu. Itu latihannya mulai anak-anak. Latihan buang sampah itu. Anak Jepang itu diajarin buang sampah sejak dia bisa belajar jalan, harus buang popoknya ke tempat sampah gitu. Itu sebabnya orang Indonesia nggak bisa buang sampah. Orang nggak pernah dilatih, cuma disuruh pakai poster, buanglah sampah pada tempatnya. Ya nggak dibuang, tetapnya buang seenak-enaknya gitu. Karena nggak dilatih gitu. Nggak pernah dilatih itu. Orang anak Jepang itu dilatih pipis ya, pup dan pipis itu di toilet sejak kecil. Sejak anak-anak ibu itu ganti popok itu di toilet. Pipis, pup di toilet, diganti popoknya. Kalau sudah ditaruh di kereta dorong, dibawa keluar gitu. Sejak dia lahir gitu. Itu latihannya itu. Latihannya gitu. Anak Jepang, anak Perancis itu makan di meja makan. Meskipun di kereta dorong, dibawa ke meja makan. Makan. Mulai dia bisa pegang sendok, dia itu harus makan sendiri. Cemot nggak apa-apa, belepotan. Begitu dia bisa sekali aja masukkan sendok ke mulutnya, dia tidak akan lepas itu. Nah itu dilatih gitu. Makanya orang Jepang itu bingung lihat orang Indonesia. Ini ada meja makan, mereka makan kok di halaman itu, dikejar sama pembantunya, gitu. Cara mendidiknya berbeda. Akhirnya society atau lingkungan yang komunitas yang terbentuk ya berbeda gitu. Gitu ya Mas Rida ya kira-kira. Oke, Dok, terima kasih. Ini pertanyaan masih banyak, tapi udah jam 20.57 juga. Iya. Jadi mungkin tadi pertanyaan terakhir. Teman-teman mohon maaf sekali, tapi saya rasa statement-statement Dr. Yohasan tadi banyak sekali menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang belum terbaca gitu. Tapi anyway, kapan-kapan nanti dokter akan kembali lagi kok, nanti kita bisa diskusi lagi. Dok, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Dr. Yohasan malam hari ini, super mind-blowing ya. Seperti biasa, kehadiran Dr. Yohasan ini membawa efek negatif untuk kita semua memang sih ya. Oke Dok, untuk yang terakhir seperti biasa, final statement, sedikit kalimat penutup untuk episode 329. Silakan Dok.
Oke, otak manusia itu memang kompatibel dengan segala macam teori konspirasi dan hoax gitu. Hanya saja hoax dan teori konspirasi yang dulu pernah memberikan advantage atau keuntungan pada saat manusia itu pada nenek moyang kita pemburu pengumpul terus kemudian terikat dalam satu kelompok kecil. Hoax dan teori konspirasi itu sangat mengancam kerjasama manusia dalam jumlah yang besar sehingga bagaimana kita berlatih untuk mengurangi atau mengurangi ya, tidak bisa menghilangkan, mengurangi kita itu terpengaruh dengan hoax dan teori konspirasi. Yang pertama adalah mengajarkan kepada anak-anak dan menanamkan pada anak-anak tentang yang namanya konsekuensi, alih-alih tentang ancaman dan iming-iming yang tidak jelas. Gitu. Oke, terima kasih Dok. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dr. Rio Hasan, sangat menginspirasi kita gitu ya. Jadi malam hari ini kita ngerti bahwa otak kita kompatibel banget sama hoax. So, waspada gitu, itu penting banget. Dan ya itu tadi, kita juga tahu bahwa otak kita ini peka sekali terhadap ancaman gitu ya. Dan itu juga sesuatu hal yang paling penting, bahwa pemberitahuan atau pengajaran atau pendidikan lebih kepada konsekuensi, bukan kepada iming-iming atau ancamannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Kita libur dulu, kita ketemu lagi hari Senin. So, sampai ketemu hari Senin. Terima kasih Dr. Rio Hasan, sekali lagi tepuk tangan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu Dok sebentar.